Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah. Sini sayang. Udah juz berapa? Juz 3. Tadi yang dibaca ya? Iya. Surat Ali Imran. Ali Imran, Masya Allah. Tetap murojaah terus, tambah lagi. Adiknya udah hafiz, tinggal Kang Ani ya? Insya Allah. Sapa pemirsa dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, para pecinta acara Asmaul Husna dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, seperti juga kita di sini ya, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Sudah pada sahur belum? Kita sudah ya Bi? Alhamdulillah. Tadi gimana? Iga bakarnya enak nggak? Waduh. Nambah? Bukan syukron kasir, kurang kasir. Kurang banyak ya, harus nambah deh abis ini. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas ini nih pemirsa. Al-Malik, yang maha merajai. Masya Allah, Allah itu maha segalanya, maha menguasai seluruh alam. Nah, kita juga sebagai makhluk ciptaannya, kita turun di muka bumi ini, semuanya adalah sebagai seorang pemimpin. Entah itu bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi kepala negara untuk rakyatnya, untuk negaranya, dan sebagainya. Perlu nggak sih, Bi, sikap percaya diri itu ada dalam diri seseorang? Perlu atau tidak? Harus ada, ya. Jadi termasuk doa yang Nabi ajarkan dan terbilang hadis sahih, dan kita dianjurkan untuk selalu gemar membaca doa ini. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, hindarkan kepada kami minal hammi wal hazan, sifat dalam diri gundah, gelisah, galau, nggak punya optimis. Juga sifat selalu murung, duka cita. Minal ajzi wal kasal, hindarkan kepada kami sifat ajzi, apes, lemes, udah nggak semangat aja, malas ya. Gitu ya. Wal kasal, malas. Kemudian aku berlindung padamu ya Allah daripada minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, sifat pengecut, ya, sifat bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung padamu ya Allah, hindarkan sifat digagai orang, karena nggak punya sifat optimis, nggak punya percaya diri, dan juga ditipu sama orang, atau juga kelilit sama utang. Mudah direndahkan ya. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi belum menyapa pemirsa dengan pantun, ya, bahasanya sederhana. Ya Allah, saat wiridan penuh tafakur bersama mama tetap lagi di Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kami di Asmaul Husna. Alhamdulillah. Setelah doa tadi, makanya di saat punya optimis, nggak ada rasa minder, juga jangan over. Karena tadi yang kakak bacakan, itu di surah Ali Imran ayat 26, mengingatkan kepada kita bahwasanya tetap semua ada pada genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Bunda, ini yang juga tidak boleh, di saat rasa minder hilang, merasa sudah cerdas, merasa sudah punya kualitas, lupa bahwasanya kita ini wayang tetap dalangnya Gusti Allah. Allah yang maha merajai.
bahasa Quran surat Al-Fatihah ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang merajai untuk hari pembalasan. Jadi ini harus betul-betul sepadan. Terlalu minder jangan, terlalu over juga jangan. Pentingnya memiliki sikap percaya diri tapi juga tidak overconfident ya Bu ya. Karena misalnya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan, entah itu pangkat dan jabatan, terlalu overconfidence akhirnya timbul sesuatu hal yang negatif, akhirnya menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya gitu. Kita di muka bumi ini kan memang sesuai nas Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku jadikan engkau Nabi Adam sebagai pemimpin. Nah, ya, yang tentunya menjadi pemimpin ini nggak mudah. Betul. Kualitas ilmiahnya, tapi tetap juga mengedepankan akhlakul karimah. Jadi jangan mentang-mentang sebagai pemimpin, jabatan yang Allah berikan kepadanya, lupa diri. Iya. Akhirnya semena-mena. Kakak minum dulu sayang. Tadi belum minum banyak kayaknya. Tadi minum dulu deh. Yuk. Enak juga tadi kan, apalagi sambalnya pedes banget, Masya Allah. Tapi enak nih kalau kita makan buah kayaknya. Abi Bunda. Ya, sayang, pas banget nih anak gadis bawain buah. Makasih sayang. Sama-sama. Sekalian aku mau nanya. Gimana sayang? Kan aku masih muda. Kita kan nanti pasti jadi penerus-penerus bangsa lah. Nah, tapi kan dengan kemajuan teknologi sekarang, Instagram, TikTok apa segala macam, pasti kan kadang kita tuh kalau ngeliat orang kayak ih dia lebih pintar, ih dia lebih cantik, karena suka insecure gitu kan. Jadi suka nggak percaya diri. Gimana sih Bi biar caranya tetap percaya diri gitu, tapi jangan overconfident kan kata Abi tadi. Gimana bicaranya? Aduh, Masya Allah. Gimana caranya tuh Bi biar anak-anak muda sekarang sebagai calon pemimpin masa depan tuh? Baik, ya. Ikhwah fillah dimanapun Anda berada, ini luar biasa. Saya teringat akan bahasa Syekh Mustafa Al-Gulayani yang dimana mengingatkan buat para pemuda, buat para pemudi, buat para remaja dan remazi bagaimana untuk menyikapi dengan kemajuan teknologi di zaman now ini. Bahasanya indah, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Oleh karenanya supaya tetap sesuai dengan koridor agama, yang dimana percaya dirinya tumbuh, hilang rasa minder, tapi tetap juga ndak over. Sebab hidup ini tetap karena Al-Malik, berarti manusia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan nak dari sekarang kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Kapanpun kakak berada, dimanapun kakak adanya, di saat memegang 3 poin ini, insya Allah sebagai makhluk kita sadar Allah sebagai Khalik yang Maliki Yaumiddin, yang merajai. Quran di surat Az-Zariyat ayat ke-56, tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Secerdas apapun otak dan juga kita punya dalam berpikir, itu semuanya ada kuasa Allah. Oleh karenanya secara kecerdasan spiritual, bagaimana caranya? Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada anak-anaknya di saat akan menghembuskan napas terakhir, ma ta'buduna min ba'di? Apakah yang kalian sembah nanti kalau aku udah nggak ada? Lihat jawaban anak yang cerdas dan menyadari betul-betul Malik Yaumiddin. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Na'budu ilahaka, aku tetap menyembah Tuhan yang engkau sembah ya. Jadi kakak melaksanakan sholat 5 waktu, kakak menjalankan ibadah puasa Ramadan bukan karena abi dan bunda,
Bukan karena ndak enak sama Pak dosen, tapi semata-mata karena Allah. Kalau sudah begitu konsepnya, dimanapun kakak berada, percis ikan yang hidup di lautan. Walaupun ikannya, mohon maaf, habitat air asin, banyak airnya, tapi karena ikannya hidup, imannya hidup, dia tetap berasa tawar. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Allah anugerahkan kita di mana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Atin ayat 4. Wahai para pemuda-pemudi, dijaga. Jangan dirusak, mohon maaf, pergaulan bebas, samenleven, yang akhirnya naudzubillah min dalik, ya, yang ngerjain manusia kebo mulu yang disalahin. Ya kumpul kebo. Itu mohon maaf keluar dari koridor. Mana lagi? Ya ujian-ujian dari sebab yang sifatnya pergaulan bebas, akhirnya obat-obat terlarang, narkoba yang merusak kesempurnaan yang Allah berikan manusia yang seutuhnya. Kecerdasan intelektual diisi dengan terus belajar. Dari kapan sampai kapan? Dari mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Karena terasa kakak nanti minum jamu di Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Benar banget. Di mana kecerdasan spiritualnya terjaga, berarti ibadah sama Allahnya, nyadarin ini semua adalah berkat pertolongan Allah. Juga dengan amanah, Allah berikan kemudahan dalam belajar, menghafal, kecerdasan intelektual. Nah terakhir, biar ndak over, kecerdasan emosional. Ya. Nah ini yang rada susah tuh. Nah. Egoisme manusia itu kan kalau memiliki segalanya tuh Gimana, biasanya Bun? gitu. Kalau lagunya Bang Jeromah, darah Buddha. Iya, gimana? Darahnya para remaja. Nah, terus? Udah? Iya, nah hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kecerdasan emosional di saat ilmunya ada, juga tidak lupa hablum minallah, nah hablum minannas, emosionalnya sepinter apapun, setinggi apapun nanti gelarnya, tetap pergi nenamu di hari Sabtu, Cakep. nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Cakep, Masya Allah. Jadi gitu Kak, terlalu percaya diri juga jangan, nggak punya percaya diri juga jangan. Karena kalau nggak punya percaya diri nggak akan bisa menggali potensi dalam dirinya, nggak punya teman untuk bergaul, semuanya jadi serba, diri kita sendiri yang menghalangi tuh kalau kita nggak percaya diri. Akhirnya maju sini malu. Padahal kalau kita punya rasa percaya diri, aku juga bisa, aku mampu. Jadi kakak bisa masuk kemana saja, ya kan? Nah, makan buahnya sayang. Yuk. Makasih Abi udah dijawab. Sama-sama. Semangat. Iya, sehat. Semangat. Semangat kakak. Alhamdulillah. Nah kakak, tadi kan Nabi udah jelasin bagaimana caranya percaya diri dan juga nggak boleh terlalu percaya diri. Bunda mau kasih challenge sama kakak nih. Mumpung cuma bertiga kak, ini baru Betul. bertiga, kakak harus latihan. Gimana cara kakak menyapa pemirsa? Nah, Oke, sekarang ya. Enggak, tahun depan. Ayo. Assalamualaikum pemirsa Asmaul Husna. Beli arloji di Madinah, kita ngaji di Asmaul Husna. Masih bersama kita keluarga Taufikur Rahman. Pinter. Boleh. Challenge Sabtat. Nambah 200.000. Boleh ya, Bi? Nambah uang jajan 200.000. Masya Allah. Masih di kajian bersama kita ya. Tentang percaya diri dan tidak boleh terlalu percaya diri. Karena di atas langit masih ada langit. Ya, Allah yang maha merajai semuanya. Kita hanya diberikan ilmu sedikit saja sama Allah. Ya kan? Sedikit setetes aja buat semua, seluruh dunia. Apa yang mau disombongkan? Nah. Ya, di surat ke-18, juz ke-16 ayat 109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan ya Muhammad, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, habis lautan yang satu, tambah lautan yang berikutnya, habis semuanya. Ilmu Allah masih jauh lebih luas yang ada pada manusia. Laksana jarum dicelupkan ke dalam cangkir yang ada airnya. Lantas jarum diangkat, ada tetesan dari jarum, setetes
Allah berikan untuk semua manusia yang ada di dunia. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz di saat menjadi Amirul Mukminin, ya RI satunya lah di zaman now ini. Ya. Ya, bagaimana beliau bertugas dengan begitu amanah, dengan kualitas ilmiah, tapi tetap mengedepankan al-akhlakul karimah. Sekali waktu bertamu putranya ke tempat kantor dia bertugas, yang memang kondisi ayahandanya belum pulang, sudah masuk malam, otomatis ya lampu tempel sudah mulai dihidupkan dengan bahan bakar minyak. Singkat kata datanglah putranya masuk ke ruangan kerja ayahandanya. Nah, dipersilahkan duduk. Ditanya oleh ayahandanya, "Wahai putraku tercinta, kamu datang menghadap ayahanda kamu ini untuk urusan apa? Apakah urusan umat, urusan maslahat orang banyak, atau urusan rumah tangga, atau pribadi keluarga kita?" Berkatalah anaknya, "Wahai ayahanda tercinta, saya datang ke sini untuk membicarakan urusan intern keluarga kita." Betul-betul refleks itu lampu tempel yang di atas meja. Allahu Akbar. Ditiup. Kaget anaknya, "Ayahanda, kita gelap-gelapan dong." Apa katanya? "Nah, ini kan lampunya nyala pakai minyak. Minyak dibeli pakai uang, nak. Uangnya bukan uang ayahandamu, nak. Ini uang rakyat, amanah. Sementara kamu datang dari rumah ingin membicarakan urusan keluarga. Nah, kalau sayang kepada ayahanda kamu, mohon maaf, masa tega sih nanti kamu menjerumuskan ayahanda kamu untuk masuk ke jurang api nerakanya Allah. Kenapa? Karena sebagai pemimpin yang gak amanah untuk fasilitas, di mana kepentingan pribadi menggunakan fasilitas orang baik. Masya Allah. Ada nggak ya? Masih ada nggak? Ya mudah-mudahan makanya kita Ya ngaji Allah, Asmaul ya Husna. Rob. Saking takut ya dengan Betul. amanah yang Allah berikan. Jadi tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Urusan pribadi sampai nggak mau Menggunakan fasilitas Masya negara. Allah. Allahu Akbar. Aduh, kesimpulan deh, Bi. Kesimpulan. Ini waktunya udah mulai mepet nih. Kesimpulan dulu, Bi. Dari Ya. yang kita kaji tentang Al-Malik ini. Iya, ikhwah fillah rahimakumullah. Hidup ini adalah sementara. Dunia hanya tempat meninggal, Masya bukan Allah. tempat tinggal. Masya Allah. Yuk, dengan mengkaji Asmaul Husna Al-Malik saat ini, jangan pakai nanti-nanti sebelum datangnya kita mati. Jangan nunggu kapan-kapan sebelum badan ini dibungkus sama kain kafan. Sederhana bahasa Al-Fakir, naruh gergaji di belakang bilik, mau bersandar, tidak bisa akhirnya berdiri. Kita mengkaji Asmaul Husna Al-Malik, semoga ke depan makin sopan dan makin tahu diri. Masya Allah. Ini kajian kita sangat bermanfaat ya. Amin. Jadi manusia itu semakin berisi, harus semakin menunduk. Tapi juga jangan nunduk, kebangetan nunduk. Akhirnya minder. Nah, Ya, jangan terlalu berdiri, jangan terlalu nenggak, jangan terlalu nunduk. Sedang-sedang aja. Kita tahu kapasitas kita di sini, di bumi ini, semua sebagai pemimpin. Abi sebagai kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga. Bunda sebagai pemimpin juga, memimpin anak-anak. Di tahap yang lebih tinggi, RT, RW, semuanya sampai ke presiden mungkin. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya, ya kan? Bagaimana semuanya yang sudah Allah berikan itu harus bermanfaat, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena selama kita di bumi Allah ini, kita hanya numpang. Ya Bi ya? Hanya numpang, jadi nggak ada lah yang bisa kita sombongkan. Setan aja keluar dari surga gara-gara punya sifat sombong. Masa kita yang udah di bumi ini harusnya pulang kampung ke surga, jadi nggak diterima di surga ya. Alhamdulillah min dzalik. Besok mau ngaji lagi nggak bareng kita? Mau Ngaji dong. lagi ya sayang ya? Ayo dong. Masya Allah luar biasa, kakak terus lagi ngajinya ya nak ya. Insya Allah. Juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk mencari nafkah, semangat beraktivitas, harus selalu menjaga kebersamaan kita bersama keluarga. Jangan lupa ya, sisihkan waktu sedikit mungkin dengan keluarga, harus selalu ada saling ngobrol, Betul. saling nasihat menasihati, juga dengan tetangga dan semuanya harus bersikap baik ya. Sampai jumpa lagi di tema yang akan datang, masih bersama kami keluarga Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sayang, pakai lagi.
wah pinter banget, atau misalnya wah cantik banget. Kadang kan lupa nyebut Masya Allah atau gimana, kadang jadinya kayak wah over proud nih, wih gue pinter nih, gue cantik nih gitu. Ke Keranji membeli kardus. Cakep. Dalamnya roti dan mochi. Cakep. Kita mengkaji di Asmaul Husna Al-Quddus. Semoga makin rendah hati dan tidak merasa paling suci. Metro TV,